دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi an'amana in'aman katsira hatta nastati'a fi hadhil munasabah naltaqi bikum maratan ukhra li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Wal an ad-dars ats-tsani al-liqa' ats-tsani min darsil lughah al-arabiyyah an bu'din. Laqad ta'allamna fil usbu'il madhi 'anil kalam. Ma huwal kalam? Baik. Al-kalamu huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Qubaila an nakhtuwa ila darsin jadid uridu an ukarrira darsal madhi. Awalan annal kalam yatarakkabu anil lafdi. Mal murad minal lafdi? Al-lafdu al-murad yakni yatadammanu min hurufil hijaiyah min alif ilal ya. Thumma asyarat asani minal kalam yakni al-murakkabu ay annal kalam labudda ayyatarakkaba min kalimatain au aksar kamithli jaa Muhammadun hadhil jumlah tatadammanu min kalimatain al-awwal yakni fi'lul madhi jaa thumma Muhammadun al-kalimah ats-tsaniyah. Thumma asyarat ats-tsalis minal kalam yakni al-mufid. Mal murad huna annal kalam labudda ayyufida faidatan tammah lisami walil mutakallim. Wala yajuzu al-kalam yahtaju ila jawab ba'dah. Kamisli al-jumlah asy-syartiyah. In qama Muhammadun yahtaju ila jawab ba'dah. Lianna hadhil jumlah minal jumlah asy-syartiyah yahtaju ilal jawab. Thumma asyarat ats-tsalis yakni bil wad'i. Al murad bil wad'i huna annal kalam la budda bil qasdi ay yakuna bil qasdi. Wa kadzalika qala min ba'dil ulama annal murad minal wad'i huna yakni la budda ay yakuna al kalam minal lughah al arabiyyah. Thumma kadzalika qad ta'allamna annal kalam yanqasimu ila salasati aqsamin. Ismun wa fi'lun thumma harfun. Fal fi'lu qad ta'allamna yanqasimu ila salasati aqsamin bi'tibari zamani. Yakni fi'lul madhi fi zamanil madhi al-fi'lul ladzi yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi wa ammal mudhari al fi'lul ladzi yadullu ala husuli amalin fi zamanin halin aw mustaqbal wal amr wal fi'lul amr ay talabul fi'li. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita akan segera mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, serta doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Taib ayyuhal ikhwah. Kita akan bersama mulai. Untuk kaidah berikutnya dari kitab Al-Jurumiyah ini adalah fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil qasam. Taib, kita tulis di sini.
Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil qasami. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulul bil khafdi wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil qasami. Taib. Di pembahasan kali ini kita akan memahami ciri-ciri isim. Setelah kita memahami bahwa kalam terbagi menjadi isim, fi'il, huruf, semua perkataan dalam bahasa Arab terdiri dari isim, kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf. Itu semua perkataan dalam bahasa Arab. Maka bagaimana mengetahui masing-masing ciri-ciri isim, fi'il dan huruf? Saat ini kita melangkah pada bab ciri-ciri isim. Maka fal ismu, maka isim yu'rafu dicirikan atau diketahui bil khafdi dengan kasrah atau jar, wat tanwini dan dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif dan lam. Kemudian yang keempat wa hurufil qasami. Yu'raf bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa hurufil qasami. Ya, saya cek dulu. Wa hurufil khafdi, ya. Maaf, kita akan perbaiki terlebih dahulu. Sebelum hurufil qasami ada hurufil khafdi. Karena cirinya ada 5. Maka di sini kita masukkan wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi wa hurufil qasami. Baik, dan kemudian ciri yang keempat adalah huruf jar, masuknya huruf jar atau huruf khafat, kemudian huruf qasam. Huruf qasam itu huruf untuk sumpah. Huruf qasam. Baik. Kita akan bahas satu persatu daripada ciri daripada isim. Yang pertama, ciri isim adalah bil khafdi, dibaca kasrah. Nah. Contoh, Dhahaba Aliyun ilal madrasati. Ya, perhatikan kata al-madrasah. Kata al-madrasah di sini ada harokat kasroh, kita pahami, kita lihat bersama. Maka bisa dipastikan kata al-madrasah di sini adalah isim karena memiliki ciri berharokat kasroh. Lah, pada kalimat lengkap ini penyebab dari kasrohnya al-madrasah adalah keberadaan dari huruf jar. Nah, ini juga menjadi bagian dari ciri isim. Nanti ciri yang keempat. Baik, yang pertama adalah bisa dibaca kasroh. Dhahaba Aliyun ilal madrasati. Maka jika kita mengetahui kata dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab yang berharokat kasroh, insya Allah kebanyakan adalah bagian dari isim. Contoh bismi. Nah, bismi dengan menyebut nama Allah. Dan di sini ismi ini juga bisa dipastikan isim karena kemasukan huruf jar juga berupa ba. Ya, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua
adalah wat tanwini, tanwin. Tanwin adalah ciri, menjadi salah satu ciri daripada isim, ya. Semua kata yang berharokat tanwin merupakan isim. Contoh, Muhammadun, kitabun, ya, alimun, ya. Ingat ya. Jadi semua kata yang berharokat tanwin, baik domatain, kasrotain maupun fathatain, itu bisa dipastikan adalah isim karena merupakan ciri-ciri daripada isim, ya. Kemudian yang ketiga, afwan, adalah apa? Wadukhulil alifi wal lami, bisa kemasukan alif dan lam. Contoh, al-kitabu, kemudian al-alimu. Nah, alif dan lam di sini menjadi ciri daripada isim. Maka semua kata yang diawali dengan alif dan lam itu merupakan isim, ya. Apa perbedaan kitabun dengan al-kitabu? Yang satunya tanwin, yang satunya al. Keduanya ini menjadi ciri-ciri daripada isim, tapi dengan bentuk yang berbeda. Dalam fungsi bahasa Arab, kitabun ini masih ma'rifah, masih nakiroh, masih nakiroh, tidak tentu. Sebuah buku yang mana, warna apa. Tapi ketika kita tambahkan dengan al, menjadi ma'rifah. Al-kitabu menjadi jelas. Yang sebelumnya kitabun itu masih umum, kitab yang mana, warna apa, dan sebagainya. Tapi dengan kemasukan al menjadi khusus. Al-kitabu, sebuah kitab itu, ya. Al-alimu, orang yang alim itu, bisa jadi seperti itu, ikhwah. Jadi fungsi al adalah membuat kata, membuat isim menjadi ma'rifah yang sebelumnya nakiroh, umum, seperti itu. Dan juga yang perlu diingat bahwa fungsi dari alif dan lam juga adalah mencegah tanwin. Sebelumnya kitabun, ketika dimasukin al menjadi al-kitabu. Tidak boleh kita mengatakan atau menulis al-kitabun. Maka itu jelas salah, karena fungsi al adalah mencegah tanwin. Semua kata yang didahului al tidak boleh bertanwin. Ya, kita mengenal dalam bahasa Inggris mungkin fungsi dari the, book itu masih umum, tapi kalau the book, buku itu, ya, menjadi khusus. Nah, seperti itu. Itu adalah sama halnya seperti fungsi alif dan lam. Kemudian ciri yang keempat adalah apa, ikhwan sekalian? Wa hurufil khafdi, huruf jar. Huruf jar atau huruf khafat. Ya. Huruf khafat itu ada 9. Mari kita tulis sini. Pertama, min. Artinya dari. 2, ila. Artinya ke. 3, an. Artinya daripada. 4, ala, di atas. Kemudian kelima, fi, di dalam. 6, ruba, ya, artinya sedikit sekali. Kemudian ketujuh, ba. Kemudian 8, kaf. 9, lam. Baik, kita bahas satu persatu, ikhwan sekalian, dari ciri-ciri daripada isim. Yang pertama, min. Artinya dari. Contoh, roja'a roja'a aliyun minal madinati. Ya.
Ali telah kembali, roja'a dari fi'il madhi, artinya kembali. Ali telah kembali dari kota, ya. Maka kata al-Madinah berharokat kasroh yang disebabkan huruf jar ini bisa dipastikan adalah isim. Karena pertama, ciri yang pertama berharokat kasroh, kedua kemasukan huruf jar berupa min. Jadi fungsi dari huruf jar adalah mengkasrohkan isim setelahnya atau kata setelahnya. Maka huruf jar di sini tidak boleh masuk kepada fiil, harus masuk kepada isim karena bagian dari ciri-ciri isim. Maka minal madinati, dari kota. Kemudian ila. Dhahaba Umarun ilal masjidi. Ya. Umar telah pergi ke masjid. Nah, di sini ilal masjidi berharokat kasroh. Maka ini juga menjadi bagian dari ciri-ciri isim. Ciri yang kedua adalah kemasukan huruf ila. Ingat, huruf jar berfungsi membuat kata atau isim setelahnya berharokat kasroh. Ya, ilal masjidi. Kemudian yang ketiga adalah an. Romaitu as-sahma anil kausi. Saya melempar panah daripada busur, dari sebuah busur, ya. Maka di sini anil kausi juga bagian dari ciri-ciri isim. Ciri yang pertama kemasukan huruf an, huruf jar. Kemudian ciri yang kedua berharokat kasroh. Bahkan ciri yang ketiga kemasukan al. Ya, di sini ada 3 ciri. Ini juga ada 3 ciri, huruf jar, al, dan harokat kasroh. Ya, itu contoh daripada an. An juga bisa berarti tentang. Contoh, uridu an asrohalakum anid darsi, tentang sebuah pelajaran, ya. Itu an. Kemudian ala, al kitabu alal maktabi. Alal maktabi berharokat kasroh karena kemasukan huruf jar, ya. Maka ini bisa dipastikan isim, ya. Kemudian fi, sholaitu fil baiti. Ya. Saya telah sholat di dalam rumah, ya. Fil baiti di sini berharokat kasroh karena kemasukan huruf jar, maka al bait bisa dipastikan adalah isim. Rubba sedikit sekali. Rubba rojulin karimin laqaituhu. Sedikit sekali lelaki yang mulia yang telah aku temui. Maka rojulin di sini berharokat kasrotain, kasroh. Maka bisa dipastikan ini adalah isim yang didahului dengan huruf jar. Kemudian ba yang artinya dengan. Ini ba artinya dengan. Katabtu ad-darsa bil qalami. Saya telah menulis pelajaran dengan pena. Bil kolami artinya dengan. Kemudian kolam berharokat kasroh yang disebabkan huruf jar. Maka ini menjadi ciri daripada isim. Ya, maka bil kolami adalah majrur berharokat kasroh disebabkan huruf jar berupa ba. Kemudian kaf. Nah, kaf ini yang berarti seperti. Contoh, Muhammadun kal badri.
Muhammad seperti rembulan, ya. Muhammad seperti rembulan, apanya? Tampannya dan sebagainya. Maka di sini kal badri berharokat kasrah disebabkan huruf jar berupa kaf. Lam artinya milik. Contoh, al-baitu, rumah itu, li Zaidin, ya, milik Zaid. Rumah itu milik Zaid. Al-baitu li Zaidin. Maka di sini li Zaidin di sini berharokat kasroh karena kemasukan huruf jar berupa lam yang berarti milik. Contoh, al-qalamu li, dalikal qalamu li aliyin. Pulpen itu milik Ali. Maka huruf jar yang 9 ini berfungsi mengkasrohkan kata setelahnya, isim setelahnya. Huruf jar hanya bisa masuk ke dalam isim, maka menjadi ciri isim. Maka pelajaran kita pada pagi hari ini adalah ciri-ciri isim. Yang pertama adalah kasroh, bisa dibaca kasroh. Kedua adalah tanwin. Ketiga adalah masuknya huruf alif dan lam. Keempat, masuknya huruf jar. Yang kelima adalah huruf qasam. Kita habis terlebih dahulu. Ya. Ciri yang kelima dari isim adalah huruful qasam. Huruf untuk bersumpah. Nah, ada 3. Al-wawu, wawu, al-ba'u, wat-ta'u. Nah, contoh kita menemukan dalam Al-Quran wattini, wadduha, ya. Wattini, demi buah tin. Nah, ini maka wawu di sini adalah wawu untuk bersumpah, merupakan huruf qasam. Dan ini berharokat kasroh karena kemasukan huruf qasam. Kita juga menemukan billahi, demi Allah, ya, billahi. Kemudian tallahi, ya. Ini semua huruf qasam yang diakhiri dengan huruf dengan harokat kasroh karena menjadi bagian dari huruf jar juga, huruful qasam. Huruful qasam. Baik, ikhwan sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri isim. Ada 5. Yang pertama, al-khafad bil khafdi, bisa dibaca kasrah, wa tanwini dibaca tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, bisa kemasukan alif dan lam, wa hurufil khafdi. Kemudian yang kelima adalah hurufil qasam. Huruf qasam ada 3, al-wawu, wal ba'u, wat ta'u. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa memahami materi kita pada pagi hari ini. Contoh, ya, kita sebelum tutup, kita bahas terlebih dahulu. Coba kita bedah kata bismillahirrahmanirrahim. Ba, ini adalah huruf jar. Maka kata setelahnya harus berharokat kasroh. Maka ismun sini dengan nama Allah ini bisa dipastikan adalah isim. Bismillah ini jumlah idhofah atau kata yang disandarkan dengan isim. Artinya apa? Nama Allah. 2 kata yang memiliki arti yang berbeda kemudian dijadikan satu memiliki makna yang baru, nama Allah. Ya, yang sebelumnya memiliki arti yang berbeda. Itu adalah jumlah idhofah. Contoh, babul masjidi, pintu masjid. Pintu memiliki arti sendiri, al-masjidi memiliki arti sendiri, tapi jika digabungkan membentuk makna yang baru. Pintu dari sebuah masjid. Nah, itu adalah jumlah idhofah. Jumlah idhofah wajib hukumnya mudhaf ilaih berharokat kasroh. Kemudian ar-Rahman, ar-Rahmani. Di sini ada al. Ya, jelas ini adalah isim. Ar-Rahimi, ini juga isim. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai mengenal ciri-ciri isim.
Karena untuk mengetahui ciri-ciri isim, fi'il maupun huruf ada dua cara. Yang pertama dari mengetahui artinya. Contoh, ketika kita mengetahui kataba adalah menulis, itu bisa dipastikan adalah fi'il. Tapi ketika kita menemukan kata arti yang berarti tulisan, maka bisa dipastikan itu adalah isim karena sebuah tulisan, benda. Ya, seperti itu sekalian. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Asa ayan fa'anallahu ma ta'alamnal yaum. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.